Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hiwalah atau hawalah. Apa itu? Pindah utang. Pindah utang. Boleh pindah utang? Boleh. Si A berhutang kepada si B 1 juta. Si B berhutang pada si C 1 juta. Si B kemudian bilang pada si C, "Utang saya 1 juta kepada kamu, nanti si A saja yang bayar." Ya. Nah, konfirmasi dari si C yang nanti akan menentukan apakah akad ini sah atau tidak. C berhak menolak. Ndak, ambo ndak doh. Kalau si A yang akan membayar utang engkau, ambo kenal jo si A ko. Si A ko payah membayar utang gitu. Boleh menolak? Boleh. Boleh menerima? Boleh juga. Kalau C bilang oke, jadi maka dengan konfirmasi dari si C tadi bahwa yang akan membayar hutang adalah si A, maka pihak B bebas dari hutang. Andai si A nanti tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, maka si C tidak bisa lagi menuntut si B. Dalam muamalah ini Bapak Ibu ya, dalam muamalah apapun, penjual mesti pintar, pembeli mesti pintar. Kedua-duanya. Kalau sebuah barang misalkan dalam jual beli ada aibnya dan aib ini disembunyikan oleh penjual, dalam hal itu boleh pihak pembeli protes. Ada khiyar namanya. Boleh dia membatalkan akad jual beli. Dia kembalikan barang, kemudian dia minta kembali uangnya. Tapi kalau yang terjadi adalah si pembeli ini yang bodoh, pembeli yang bodoh, tidak ada urusan. Dari jauh nampak oleh si pembeli ini produk mebel kayu, tampak jati, tapi bukan jati. Misalkan dipan, sudah dibeli dipan tadi, baru beberapa bulan Malawu aja enggak. Protesnya ke orang menjual, "Kau bakok lama lawu aku dipan aku ambo membeli dipan rancak jati." Ake cek penjual, "Enggak, dua ambo ngecek jati dah." Salah penjual ketika itu? Enggak. Penjual enggak salah, pembeli yang salah. Ini penting betul.
Penjual, pembeli harus sama-sama pintar. Dalam akad hiwalah pun seperti itu. Dalam akad hiwalah pun seperti itu. Pihak B ingin mengalihkan utang dia itu kepada pihak A. Dia minta persetujuan si C. Nanti utang saya dibayar oleh si A ya. Nah, ternyata si A ini ya wallahu alam ya, mungkin memang tipenya orang tak mau bayar utang, tapi si C nak mau cari tahu dulu, dia oke-oke saja. Jadi efeknya bagaimana? Dia tidak boleh lagi mengganggu gugat si B, tidak boleh. Tapi sebagaimana akad-akad muamalah semuanya Bapak Ibu, kalau nilainya besar sebaiknya ditulis. Jual beli pun seperti itu. Jual beli kan tidak sadar jual beli itu ditulis sabananya ya, tidak wajib menulis. Akan tetapi kalau jumlah besar sebaiknya ditulis. 10 juta ditulis, 22 Mei tulis. Nah, orang-orang siswa kadang-kadang ya banyak juga yang sudah paham ya, penting menulis. Menggadaikan sawah ditulis, utang ame ditulis. Dan tak tertulis kok agak payah. Payahnya di mana? Ya. Kalau kita sebagai orang Islam sebenarnya bukan payah kita meminta utang kasih ya, enggak. Harusnya yang kita pikirkan adalah jangan sampai nanti kita mati dalam keadaan meninggalkan utang. Nah, jadi catat utang itu tujuannya apa? Tahu ahli waris kita nanti. Kalau ada peninggalan ayah saya, ada peninggalan ibu saya, ini yang dahulu mesti saya tunaikan. Ini prioritas saya. Itu sebenarnya. Nah, itu tentang hiwalah tadi ya, pemindahan utang. Sekarang kita masuk kaji baru, judulnya syuf'ah. Ya, ada spidol. Tapi najalih tadanga ya, syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu akad beli paksa. Wah, boleh lu membeli itu di pasu-pasu kini. Di awal kaji dulu kita bahas jual beli tidak boleh dipaksa. Tidak boleh orang dipaksa membeli sesuatu, tidak boleh pula orang dipaksa menjual sesuatu. Tapi dalam kondisi ini boleh jual beli paksa. Ya, karena memang takrifnya atau definisinya haqqu tamallukin qahriyin, hak kepemilikan paksa. Bagi siapa? Yathbutu lisyarikil qadimi 'alal hadithi. Jadi syariat memberikan hak kepemilikan ini kepada pemilik saham lah istilahnya ya. Syarik itu artinya pemilik saham. Contoh lah dulu ya. Ambo punya rumahku ambo beli dengan Ustaz Saifullah. Jadi rumahku kalau ditanya orang rumah siapa kok, rumah Ustaz Habib dan Ustaz Saifullah. Kini Bapak Ibu, rumahku sabalah mana punya ambo kira-kira? Ke rumah punya baduo ke Pak? Kalau punya baduo rumah nan sabalah mana punya ambo? Tidak bisa dikecek mana punya ambo, mana punya Ustaz Saifullah. Sebab setiap bagian dari rumah itu dimiliki berdua. Wak punya oto baduo, mana noto punya wak, mana noto punya bini. Tidak bisa dikecek. Dua bangku ke muka punya ambo kecewa. Dua bangku di belakang punya bini, tidak bisa dah. Ya, atau masuk rumah beda. Kalau membeli kamar beda tuh. Kini membeli rumah satu yang memilikinya berdua. Kamar mandi milik berdua, dapur milik berdua, setiap kamar milik berdua, ruang tamu milik berdua, halaman milik berdua. Pokoknya setiap bagian rumah itu dimiliki berdua. Ternyata tanpa sepengetahuan ambo, Ustaz Saifullah jual bagian rumah itu ke Ustaz Abid. Ustaz Abid, iko ambo punya rumah di Ustaz Habib, kami beli dulu 100 juta.
kini ambo perlu pitih. Ambo hendak seabid membeli rumah ke 50 juta pula. Ya. Ambo ya, jadi dikasih duit oleh Ustaz Abid kepada Ustaz Saifullah 50 juta, datang ke rumah ambo. Ustaz, ambo kini sarumah je Ustaz leh. Betul cuma. Iyo Ustaz Saifullah dijualnya saham rumahnya ko kambo. Kalau sebelum ko yang punya rumah ko Ustaz dengan Ustaz Saifullah, kini nan punya rumah ko ambo dan Ustaz. Sembarang jual Ustaz Saifullah aja. Ya. Itu akad sah sebenarnya tuh Pak. Akad memang sah sebenarnya. Akad antara Abid dan Ustaz Saifullah. Sebab yang dijual oleh Ustaz Saifullah adalah milik dia. Tapi masalahnya sekarang apa? Masalahnya Ustaz Saifullah memiliki rumah ini baru. Kau nanti jual sahamnya saja ke Bapak Ibu ya. Dan Abid tahu bahwasanya separuh rumah itu milik ambo. Kau beda aja mengicuah tu babali to baduo jo suami. Ya, suami istri sama-sama membeli mobil. Kemudian lakinya pandai-pandai surang dijualnya saja tuh kok. Panua full bule atau mengicuah namanya tuh. Kendak pembeli yang baru tahu ini rumah separuhnya punya Ustaz Habib kecil Saifullah. Jadi dalam kondisi ini akadnya sah, betul. Akadnya sah, akan tetapi syariat memberikan hak kepada ambo dalam liko kepada saya. Ya, namanya syarik ya, salah satu dari orang yang bersaham memiliki barang tadi, properti tadi, ya memang akar ya properti, untuk membeli paksa. Mangga Abid kamari, iyo ambolah beli rumah separuh Ustaz. Ndak do cerita kecil. Ndak batu aku. Harusnya Ustaz Saifullah kalau kamu menjual rumah atau menjual separuh rumah, kasihannya menjual dulu Bu. Itu jadi dalam syariat itu dulu ke ambo dulu jual dan ke pihak lain dulu ya. Oleh karena itu syariat memberikan hak kepada ambo dalam hal ini kepada saya untuk membeli paksa dari Ustaz Abid. Bara Abid beli dari Ustaz Saifullah 50 juta. Ambo situ rumah nak do cerita Abid ku 50 juta. Nah, kalau dalam jual beli normal kan tidak boleh model itu. Tidak boleh model itu. Datang wak ke rumah orang, kemudian wak kecil barang rumah aku 100 juta, aku 100 juta. Yang lain tidak boleh. Harus rela orangku dulu, ya rela orangku dulu baru wak boleh. Ya. Tapi dalam kondisi ini boleh. Kenapa boleh? Karena ada hak syarik namanya, hak syarik syarikat. Ya. Kau dimiliki bersama. Ambo tentu ingin memiliki rumah ini bersama dengan orang yang ambo kenal, dengan orang yang klop, ya, bukan orang dan sekedar baik, enggak. Ya kadang-kadang klop kok enggak masalah baik buruk leh. Kadang-kadang jam lalu beda, begitu enggak. Kadang-kadang saliro beda. Rumah punya baduo, dan kawan suku makan jariang, enggak suku durian. Dan awak suku durian, enggak suku jariang, apa kakak? Itu contoh. Nah, karena menimbang maslahat contohnya yang seperti ini, syariat memberikan hak membeli paksa. Agak cabit, tidak ada cerita Ustaz, ambo lah balik ke Ustaz Saifullah. Ustaz tidak boleh membeli dari ambo, ambo ingin tinggal di situ. Tidak ada cerita menolak. Ya, tidak ada cerita menolak. Kenapa? Karena ini namanya syuf'ah, hak membeli paksa. Bagi siapa? Bagi pemilik lama, bagi pemilik lama terhadap pemilik baru terkait barang yang dimiliki bersama. Itu contohnya rumah tadi. Namanya tuh syuf'ah. Dalilnya apa? Dalilnya ya qada Nabi SAW itu Bapak Ibu. Ya, kok agak rumit ya kadang-kadang mencontoh Nabi Muhammad itu beliau pemimpin, beliau juga hakim, beliau juga
guru. Pernah satu ketika salah satu kawan ambo nyo guru kepala sekolah tanya nyo ambo, Ustaz, bagaimana hukumnya guru menerima hadiah dari wali murid? Kan pertanyaan agak baik. Baiknya deh, baiknya kalau guru menerima hadiah dari wali murid, kok masuknya nanti riswah, menyogok. Kok guru kok nanti efeknya di kelas membeda-bedakan murid. Kok apanya magi hambu hadiah, kok apanya nak do magi hambu hadiah. Kok bantu itu nanti guru. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, sebaik-baik hadiah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya pitih balabiah, awak kabaragiah, kasihan yang paling patut baragiah. Kau orang gaya anak awak, silahkan. Orang tua kedua anak kita, kepada guru anak kita, kau memang bajaso mendidik anak awak, atau apa caranya? Nah, itu makanya mau kecil. Balik saja ke Nabi, Ustaz. Nabi Muhammad itu kan pemimpin iyo, qadi hakim iyo, guru iyo. Nabi Muhammad menerima hadiah enggak? Iyo. Ya, Nabi Muhammad menerima hadiah. Nah, tapi tetap kita tutup potensi riswah. Kalau bisa hadiah ko diagih bilo, contohnya anakku kan naik kelas 3, agih ke hadiah ke gurunya nang kelas 2. Anakku kan naik kelas sampai agih ke gurunya nang kelas 3. Batu supaya nanti tidak menyebabkan bias, tidak membuat guru ku pilih-pilih murid. Itu caranya. Atau agih hadiah anonim. Atau kasih semua guru, bahaya aja agih satu guru, enggak agih anonim. Tidak usah guru kau tahu si anak lagi, caknya pun itu. Ya, itu ketika anak tamat lagi ya. Tapi kau kan agak kurang gini. Nah, kadang mencari pendidikan gini kau sabana transaksional saja, bukan edukasional atau transaksional. Murid kini bisa melawan ke guru, dalilnya apa? Aden kan bayi ya sih kau. Karena agak paraludik pailoan kalau untuk zaman kini ke Bapak Ibu ya. Bayi. Ibu ya. Tak boleh tu. Tak saban diam. Nah, jadi bagaimana? Nabi Muhammad ini beliau juga sebagai qadhi, sebagai hakim. Dan Nabi memberikan hak syuf'ah tadi kepada orang yang terlanjur menjual barang yang dimiliki bersama. Dan dia hak syuf'ah kepada siapa? Kepada orang yang tidak menjual. Kalau tadi barang itu dimiliki berdua, efeknya barang itu sekarang dimiliki oleh satu orang saja, atau dimiliki oleh orang-orang yang punya pertemu saja. Nah, itu namanya syuf'ah. Lah, jadi koko mungkin tidak lo akan awak alami, tapi setidaknya kita tahu bahwasanya syariat memberikan hak membeli paksa. Kapan itu? Ketika barang dimiliki bersama. Nah, itu akad C. Nah, kini kita masuk akad yang barangkali banyak kita praktekkan di kampung-kampung. Apa namanya? Musaqah. Kalau di kampung-kampung disebut mampasidui. Dan itu pernah ibu dengar tuh. Mampasidui sawah. Di situ ada namanya. Mampasidui. Ya pokoknya duo ya. Nanci punya tanah, nanci punya tanago. Abu. Membuikan sawah. Ya. Paduan sawah. Istilah orang beda-beda di kampung. Tapi nanya konsepnya satu orang punya lahan, punya sawah, satu orang punya kemampuan untuk mengolah. Nah, ini penting dulu kita dudukkan musaqah atau akad
mampaduan sawah ini itu tidak hanya berlaku untuk sawah saja ya, tapi berlaku untuk semua tanaman muda. Itu dulu, tanaman muda. Kalau dalam mazhab Syafi'i hanya berlaku untuk makanan pokok saja. Tapi dalam mazhab lain boleh juga untuk tanaman-tanaman lain. Boleh. Contoh tanaman lain, kok lado ge boleh. Ya, tarubang boleh, lobak boleh. Nah, begini. Nanti awak akan belajar pula yang namanya syarikat ya, syarikah, ada ijarah, itu sudah kita sebutkan juga kemarin. Dalam muamalah itu kan ada amanah yang perlu dijaga. Ada amanah yang perlu dijaga. Bagi contoh pengalaman orang tua saja. Ada orang mau nanam cabai di kampung dulu, tidak di kampung rantau ciri. Orang ke nanam ladu, datang ke ayah, ambo ke nanam ladu pitih dak do, tanah lagi, minta modal. Nanti kalau sudah panen hasil cabai dibagi dua. Ya, untung sama untung, rugi sama akan itu bayangan ya. Bayangannya kan model itu. Oke, dia gih modal, sudah dia gih modal, lalu saja lah. Tak kadit yang lado nak tahu, entah bacindawan noreknya nak tahu, gagal panen. Dan magi pitih rugi nak. Dan kerajo salah ndak? Ketika diminta pitih kecek nang kerajo apa? Ndak bisa ada pak. Untung sama untung, rugi sama kebetulan kini ambo. Berarti ya pak? Kan udah itu. Kadang-kadang orang jahit. Ya. Dulu dimodali di ayah tukang potong rambut. Ya pandai potong rambut. Dimodali, modalku dipakai untuk apa? Membeli alat-alat, beli set pemotong rambut mesinnya, kemudian dibeli kursi, kan kursi potong rambut beda lah ya, bisa dilaluan model itu lah, ya mahal aja kursinya. Nggak ada balik pitih, padahal sudah dimodali. Kau anak mau nyukup amanah, lah syariat. Kadang-kadang Bapak Ibu memberikan aturan ketat, nanti jangan kemudian dikecan sampai mana awak bermuamalah secara agama kumah. Dan jadi rela sama rela karena selesai itu. Tunggu dulu. Ini tidak masalah rela sama rela. Rela kan, tetapi kalau itu nanti akan memunculkan potensi masalah, maka syariat akan mengatur. Tadi malam kami kawan-kawan itu berdiskusi, sebenarnya diskusi singkit saja tapi panjang jadinya. Apa itu? Akad korban lama deh, akan tetapi muncul saja tema itu tiba-tiba kan. Akad korban antara orang yang berkorban dengan panitia korban itu apa akadnya tuh? Yang pertama, akad bisa jadi peserta korban minta tolong kepada panitia untuk mencarikan hewan korban. Kunci. Kalau dia mau kecil enggak itu akadnya doh. Akadnya apa? Wakalah bil ujrah. Kecil ambo dulu. Apa tuh? Peserta korban magiah pitih kepada panitia. Lapih pitih kok. Selesai pitih kok, pokoknya carikan hewan yang memenuhi syarat kurban. Itu akadnya. Berarti kalau balabiah pitihnya kan itu menjadi masalah. Kalau balabiah pitih kurban tu status pitih balabiah ku itu jadi permasalahan. Batu itu perlu kehati-hatian awak. Ya. Ayo deh, itu nana mau kecek dari malam. Kini kan orang tuh sebenarnya mewakilkan kurban kepada panitia. Ya, ambo berkurban melalui panitia masjid ini. Kalau satu orang
2,5 juta, aku piti aja. Lah satu. Tapi kini kan deh akadnya ndak jalih. Akadnya awak ndak sebut secara spesifik ko akad membali jawi kah atau akad kurban kah atau lah include sadonyo kah sama dia itu lah kira-kira. Tuh, karena perbedaan akad di awal akan menyebabkan status piti balabiah biko ba'a. Ayo. Kalau misalkan awak kecian, ambo ke satu kurban di siko ci orang bayar bara 2,5 juta. Kok balabiah piti sembarang. Awak lalapih. Ya, awak lalapih. Sabananya kan serupa itu dan itu praktek yang sudah terjadi dan itu mau sampaikan. Tapi kawan-kawan nah dulu ngecek, enggak Ustaz. Salah tuh Ustaz. Kalau orang ngumpulkan piti 2,5 juta, berarti terkumpul piti nanti 7,5 juta setengah. Berarti nyu harus mencari jawi yang harganya 7,5 juta setengah. Kalau di Bali nyu harga jawi dan 2,5 juta, berarti nak sah kurban sampai model itu. Yo, angin juga debatnya kan, tapi yang mau kecil mbak. Yang penting orang kolah menyerahkan sepenuhnya kepada siapa tadi? Panitia wakil. Ya, bara korban siko 2,5 juta. Kok mana di situ 2 juta? Apa yang ibu ke situ? Pak ilu ke situ, berapa siko 2 juta. Jawinya lagi 2 tahun, lagi jawi 2 tahun. Ma petonyo ke bu. Kok kurih? Nak carilah di bu jawi surangan tu. Kurban kan tak payah kalau kerajaan surang. Kalau namanya awak bersama-sama pasti ada nanda sesuai jawab. Yang penting kan syarat syar'inya terpenuhi. Tapi perbedaan akad di awal nanti akan menyebabkan perbedaan status hukum. Makanya aku sampaikan nih, kok namanya peserta membeli slot. Umpama orang membeli tiket pesawat kecil. Orang membeli tiket pesawat tuh nanti balinya apa tuh? Nanti bayiannya sia saja Pak. Minyak pesawat, ale. Tukang sapu pesawat, ale. Snack selama naik pesawat, ale. Pilot, ale. Kan banyak tuh. Tapi nanti balinya ndak cik tadi nanti balinya apa? Tiket. Kalau ternyata dia ndak jadi naik pesawat, angus. Salah penjual tiket ndak salah. Penjual tiket tidak salah. Sebab yang dia beli bukan naik pesawatnya, nanti balinya apa? Tiket. Sama awak masuk hotel. Aku pernah diundang ke Padang, lalu di hotel ambo aja adik ambo kebetulan dia kuliah di Padang. Sarapan lah wak sama-sama di hotel. Sarapan. Kecil orang hotel ke satu kamar cuma boleh untuk 2 orang. Dia ambo membawa adik, berarti adikku harus bayar. Harus bayar dia. Berapa bayar? 105 balik. Aco ibu bayangkan kayak 105 balik ribu. Dan kan dimakan di dalam apa? Banyak atau seketik? Nggak tahulah. Entah mambiak daging, entah mambiak ayam, entah mambiak ikan. Awak nggak tahu dong. Ya, makan banyak atau sedikit yang penting bayarnya tetap 105 balik. Akadnya serupa itu sah atau tidak? Sah. Betul. Yang di Bali bukan makanan, tapi yang di Bali adalah hak untuk masuk. Semua juga anak sekolah ya. Anak sekolah jangan dianggap anak asrama aku ada yang detailkan ke uang asrama, ke uang makan, ke uang sekolah. Dia mau itu. Kini anak sekolah besok. Anak sekolah bayar uang sekolah sebulan misalkan 200.000. Bayar uang sekolah sebulan 200.000. Temponya 5 balik hari. Berapa bayar uang sekolah? 200.000 juga. Ya, berarti yang dibayar bukan guru sebenarnya, yang dibayar apa? Keterdaftaran dia di sekolah itu. Asal mendaftar di sekolahku, asal ada nama di sekolahku bayar. Hadir nggak hadir itu urusan lain. Itu contoh. Ya Bu. Aku nanti kawak bahas. Boleh tak seperampik? Ya. Kalau nak punya sawah tak dapat apa-apa, boleh tak?
Kalau lilahnya Pak, datang orang kampung kan, Bu, Ustaz, sawah di situ punya Ustaz. Iyo, punya bot. Ambo kerajuan banyak Ustaz. Kerajuan lah. Bara wak pembagiannya betul Ustaz. Ambo nampak adiknya ibu wak celiannya kan. Ambil salah pak sadonya. Boleh enggak? Ah, itu. Seperampe. Apa nih seperampe? Sebenarnya lebih boleh. Asal ada punya akad. Kau dan kau bahas dulu. Lai diakadkan tak jangan cilua-cilua dulu nanti. Yang payah kau sebenarnya akad kau bukan akadnya. Dan payah tu kalau ada nan cilua sih kau bahasa. Harusnya bahasa bui. Bara bagian inyo, bara bagian awak. Wak bagi dulu bekoyo ratu. Itu nak kau bahas. Kalau mempadui sawah dari siapa nih ya? Aku kau bahas lu. Racun dari sia, air dari sia lah. Tunggu selesai kaji ya Bu. Nah, jadi apa itu musaqah? Ayata'aqada sahibu syajari ma'a ghairihi. Jadi satu orang punya lahan, satu orang punya salah Bu. Muzara'ah. Ya, bukan musaqah. Kalau musaqah nanti untuk tanaman tua, kurma, anggur, sawit. Ya, nanti musaqah. Ini bahas apa dulu? Muzara'ah. Satu orang punya lahan, satu orang punya tenaga. Nah, ayata'aqada malikul ardi. Satu pemilik lahan ma'a ghairihi, satu lagi pekerja. Apa yang akan dia lakukan? Menanami tanah tadi dan merawat tanamannya. Apa yang keluar dari tanah tadi, hasil dari tanah tadi dibagi antara mereka berdua sesuai kesepakatan. Aku dulu. Berarti labonya dibagi sesuai kesepakatan. Datang orang awak punya tanah, nyo nak punya tanah, tapi nyo bisa nanam. Kecek awak, kalau ke mengarajuan sawah ambo boleh diangku seperampe, diambo 3 perampe. Banyak nanti ibu kena anti je. Boleh ya? Boleh. Ya. Atau sebaliknya, awak lanan payah mencari nan ke menyelesaikan sawah awak. Ya kan akad kau tergantung sianan butuh sebenarnya ya Bu ya. Akad kau tergantung sianan butuh. Cari sawah ambo misalkan lah sama rimbo misalkan. Nan ka mangarajuan tak ada ambo cari-cari sianan ambo ngarajuan sawah ambo, saya mau ngarajuan sawah ambo, tiba orang ambo bisa ngarajuan sawah ambo. Sawah Ustaz. Barang dia ambo minta 3 perampe untuk Ustaz seperampe. Aku banyak nak diangku tu kecil ambo. Nanti lah biarlah sama saja sawah Ustaz. Karena dia yang punya nilai bargain power istilahnya ya. Punya higher ground. Jangan punya nilai tawar. Ndak awak ada. Ya tergantung saya nan butuh. Ya. Papa ibu menggalih kan tahu tu ya enggak? Wah menggalih sepatu. Berapa harga sepatu ke Bu? 150 aja. 70 lah. Ndak aja. Ndak beda aja. Ayolah kalau nyapai lah. Ya. Sebab apa? Ya nampaknya nyonan butuh. Kalau awak nan butuh, barasalah aja. Bisa jadi ya, tergantung. Nah, akad juga seperti itu. Sesuai kesepakatan. Yang penting antara pemilik tanah dan orang yang mengerjakannya sama-sama ridho. Ya. Harus tetap izin dari pemilik lahan. Ya, harus tetap ada izin dari pemilik lahan. Wah, akad awak nanam, contoh lain lah ya. Wak mau urus para kerambi orang.
Contoh, wak mau urus parak kerambi atau parak sawit. Kiranya sambil mau urus sawit, kecewa, wak tanam lahan taruh sawit di sawit ko tomat. Sama yang tadi kat awak nanam lado, kiranya wak tanam lo dan lain. Itu tanah orang. Itu bukan tanah kita, tapi itu tanah orang. Berarti kalau kita ingin menanam sesuatu di luar akad harus ada izin. Kalau izin pemilik lahan, wak akad nanam lado, kecil orang pemilik lahan. Kalau tangku ke menanam nan lain, tanamlah. Boleh. Tapi kalau tidak ada izin, bagi dulu jadinya. Gitu. Nanti bahas aturan-aturannya. Awak bandingkan kemudian dengan yang tadi sempat kita sebut, apa itu musaqah. Musaqah itu apa? Akad merawat kebun yang sudah jadi. Kalau tadi muzaraah kan tanah kosong, sudah dibajak. Sudah dibajak lah, selesai orang menyabik menyabik lah. Orang sudah selesai menyabik, orang akan menanam kembali. Ya, pemilik lahan tidak bisa menanam, dia cari orang untuk nanam. Itu namanya tadi muzaraah. Sekarang musaqah, apa itu? Akad merawat tanaman yang sudah jadi. Nyolah punya kebunnya berisi tanaman tua. Kalau di dalam sejarah Nabi, tanaman tua itu dua. Tanaman tua dua. Apa itu? Kurma dan anggur. Pernah ibu lihat batang anggur? Nah, Bapak lihat batang anggur. Anggur tuh walaupun menjala, tapi ini lama tahan. Ya, iya, anggur mahal itu. Tapi masam kalau anggur juga nak tahu. Kalau di Mesir lama-lama. Kalau anggur Babali lama ya, bertanam surang masam. Nah, anggur ini sekali tanam dia bisa berbuah berkali-kali. Nah, kalau bagi orang Arab, kurma itu berbuahnya di musim panas. Ya, musim panas. Musim semi mulai keluar tuh bungonya, kemudian dikawinkan tuh kurma. Kurmaku mode salak. Adonan jantan, adonan betino. Kurma tuh. Kalau sawit adonan jantan betino, Pak? Enggak ada. Berbuah sadonya, Bu, ya. Kalau kurma beda, ada jantan, ada betino. Kalau bapak ibu menanam kurma dari ince, Bu pernah coba tuh ince kok di semai ya. Itu rata-rata jantan. Itu makanya orang kan berpikir kurma ditanam di Indonesia ndak do buah do kecil. Ya. Masalahnya bisa jadi nanti tanam kok jantan. Nah, jadi kurma aku mulai musim semi keluar bungonya dikawinkan, nanti buahnya awal musim panas, bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, itu masuk buah kurma tuh. Lain dengan anggur. Kalau anggur ini berbuahnya di musim dingin, ganjil loh. Ya, itu loh adilnya Allah. Itu pula adilnya Allah. Jadi setiap musim itu ada tanaman yang berbuah. Ya, kalau di Indonesia durian ke bilu musimnya kok. Nah, sepanjang tahun musim ya, istilahnya kini musim mungkin di Mudia mungkin. Habis musim lo di Palembang, besok musim iya. Lasu nagari awak ku musim tarwih. Ya, musim tarwih. Kalau di Arab, kalau di Mesir Lambo dulu. Nampak tuh beda buah-buahan, beda musim, beda buahnya. Kalau musim panih, musim mange, buah nak keluar cemangko, melon. Kalau musim dingin, nan masam-masam, anggur, limau, strawberry. Nah, strawberry juga tuh musim dingin. Ya. Nah, balik ke yang tadi. Jadi tanaman yang biasa, tanaman tua di masa Nabi itu apa? Kurma dan anggur. Dan dua-duanya ini pula kelebihan dua buah ini sama-sama bisa disimpan lama. Ustadz, beli anggur lah busuk 3 hari. Iyo, dikeringkan dulu. Anggur dikeringkan. Kalau anggur karyang itu milik nojo kurma lisui itu. Ya, namanya Bu kismis. Kismis itu anggur karyang. Itu juga
barangnya tuh. Kismis tuh. Ya, zabib istilahnya bahasa Arabnya tuh. Ya. Kinilah jadi oleh-oleh dari Makkah tuh. Ya, adonan warnanya ungu, adonan warnanya kuning. Ya. Nah kuning tuh dan anggur hijau tuh. Kariangnya kok melisuinya ketik-ketik masa-masa lama-lama aja. Nah itu tuh. Jadi deknya kariang bisa disimpan lama. Atau makanya bagi orang Arab anggur ini juga bisa dijadikan sebagai bahan zakat fitrah. Dewa kan zakat fitrah juga barih kok. Orang Arab zakat fitrah juga apa? Kurma, anggur kariang tadi, kurma, anggur, termasuk gandum. Ya. Dewa mungkin tak terbayang ya. Ica-ica tahu sajalah. Ya, kalau di Arab itu, nah nanti kalau akan dibandingkan dengan di Indonesia, itu makanya ulama nanti akan berbeda pendapat. Tanaman tua di Indonesia apa? Karambir. Ya, kilapa, kerambir. Karambir cek itu sawit kalau gini. Dan sawit itu mirip bana aja kurma, badun sana gitu. Karena sawit ini asalnya juga dari Afrika ya. Jadi yang sebut dulu kawan kuliah dulu orang Nigeria, orang Indonesia, ayo, kok kawan kamu orang Nigeria aja. Ini cerita tadi kamu aja ya. Sawit kok asalnya dari Nigeria, tapi malah penghasil sawit terbesar di dunia, Indonesia aja. Sama juga kopi itu asalnya dari Ethiopia, tapi penghasil kopi nan banyak gini Indonesia dan Amerika Latin ya. Amerika Selatan itu penghasil kopi. Itulah. Ya, kalau kecil orang dan paham lingkungan gini Bapak Ibu, sebenarnya setiap tanah itu adalah cocok dengan tanaman sendiri-sendiri sebenarnya. Bahkan kok gini banyak musibah di Sumatera kok kecil orang tanah wak kok gambut. Ketika ditanami sawit, tanah kok kariang. Tanah kok ketika kariang bah jadinya. Rata, di bawah tuh rata-rata. Efeknya apa? Komposisi tanah di bawah keropos. Ketika tiba hujan, lalu aja deh hujan. Itu sebab. Nah, bahas itu dulu. Untung dan menyebabkan kerusakan lahan itu Allah cabui. Amin nggak salah. Pada buah, jadi yang biaknya limbu awak, bawanya kaduang barih lah sanang lah awak enak. Lanjut. Nah, kalau musaqah tadi, kurma, anggur itu ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar. Nabi Muhammad memberikan hak pemanfaatan kebun kurma di Khaybar kepada orang-orang Yahudi. Dan punya lahan orang Islam dan karajo. Kok ada dulu, kok dari siku. Berarti kalau awak punya parak, anggap kita punya parak kurma. Nanti kita bahas parak karambi aja sawit. Kalau awak punya parak kurma misalkan, boleh orang lain mengerjakannya? Boleh. Itu sih. Satu lagi apa? Satu lagi bermuamalah dengan orang kafir itu boleh. Jual beli dengan orang kafir itu boleh. Dan tak boleh apa? Nikah boleh. Akad nikah, akad jual beli boleh. Nah, ada lagi akad yang sekira-kira akan membuat kita hina ini walaupun khilaf, tapi kita tidak membolehkan itu. Mohon maaf mana kayak Pak ya, mohon maaf mana. Kok orang setuju atau tidak? Pai orang Indonesia ke negara kafir untuk jadi pembantu rumah tangga tidak boleh. Kalau orang kafir ya bosnya, ya tidak boleh. Yuk, kan itu saja dan kaditanya taruh itu. Ya kalau ke Taiwan lah misalkan ya, anak ditanya Ustaz, ambo kerja di situ membantu rumah tangga. Induk sama ngambo orang kafir. Ambo disuruh masak babi, bau hukumnya kan mau itu ujung-ujungnya. Itu ujung-ujungnya Pak. Dan ini memang masalah kita. Kalau kita bahas negara, masalah awak
Indonesia ini terkenal sebagai pengekspor pembantu rumah tangga. Nggak usah ke Taiwan nan kayo, nggak usah ke Singapura nan kayo, bahkan ke Malaysia. Ada kawan ambu beran ke orang Malaysia di Mesir dulu, sedang duduk-duduk orang Malaysia, aku tanya, engkau orang Indonesia? Iya, pembantu rumah ambu orang Indonesia aja. Negara awak tuh kayu, negara kayu malah mengirim pembantu, salah. Aku kat Nabi equal. Ya bahkan kita yang pemilik lahan, orang ini yang bekerja. Harusnya seperti ini idealnya Islam ya. Nah, nanti kita bahas lagi ya masalah tentang musaqah, akad mempadui atau mempasidui lahan, apakah itu tanaman tua ataupun tanaman muda. Itu dulu kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.